Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas materi usaha. Pengertian usaha. Apa sih itu usaha? Usaha adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan kedudukan suatu benda. Besarnya usaha ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan pada benda dan jauhnya perpindahan benda. Jadi usaha itu energi yang diperlukan untuk memindahkan kedudukan suatu benda. Nah, itu ditentukan oleh besarnya gaya. Gaya itu ya bisa berupa gaya tarik, gaya dorong, gaya angkat. Kemudian besarnya juga ditentukan oleh jauhnya perpindahan. Misalnya berapa sih jauh perpindahannya, berapa meter, perpindahannya dari meja ke kursi berapa jaraknya gitu. Nah, contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang pertama, mendorong meja dari pojokan rumah sampai ke tengah rumah. Artinya, meja yang didorong memiliki perpindahan. Jadi tadi adanya perpindahan yang awalnya meja itu di pojokan rumah sampai ke tengah rumah. Nah, gayanya gimana? Bisa dengan gaya tarik, bisa dengan gaya dorong. Kemudian, mengayuh becak sampai beberapa meter. Misalnya, becaknya dikayu dari rumah hingga ke pasar. Nah, beberapa meter itu adalah jaraknya. Kemudian gayanya dengan cara apa? Dengan cara dikayu. Itu. Kemudian yang ketiga, mengayuh sepeda dari rumah sampai ke sekolah. Nah, mengayuh sepeda dari rumah sampai ke sekolah itu merupakan usaha untuk memindahkan sepeda yang awalnya di rumah dibawa ke sekolah. Sepedanya itu dikayu menggunakan gaya. Kemudian terjadi perpindahan dari rumah ke sekolah. Nah, usaha dapat bernilai positif, negatif, dan nol. Usaha dapat bernilai positif itu jika gaya yang dikerjakan searah dengan perpindahan benda. Jadi gaya dan perpindahannya itu harus searah. Misalnya nih, kamu mendorong meja ke arah kanan, maka meja yang didorong itu akan berpindah ke arah kanan juga. Gayanya ke arah kanan, maka perpindahannya juga ke arah kanan. Jadi searah, sama. Kemudian usaha dapat bernilai negatif apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak searah dengan gerak benda. Jadi kalau dia searah itu bernilai positif, kalau dia tidak searah itu bernilai negatif. Contohnya, saat kamu menarik gerobak di tanjakan. Karena capek, jadinya gerobaknya bukannya naik, malah jadi turun ke bawah. Karena tidak kuat untuk menahan gerobaknya. Jadi, kamu kan narik gerobak itu ke arah atas. Kalau ditanjakan ya, jadi ke arah atas. Tapi karena capek, lelah, tidak mampu menariknya, maka akhirnya yang terjadi, gerobaknya itu bukannya pindah ke atas, malah pindah ke bawah. Jadi yang kamu mau kan gerobaknya pindah ke atas, tapi jadi pindah ke bawah. Itu artinya bernilai negatif. Jadi gaya kamu ke arah atas, tapi perpindahannya ke arah bawah. Jadi tidak searah antara gaya dan perpindahan. Kemudian usaha bernilai 0. Nah, kalau bernilai 0 ini artinya tidak ada perpindahan. Contohnya itu ketika kamu mendorong tembok atau dinding. Kamu dorong tembok atau dinding sekuat apapun kamu, tembok atau dindingnya itu tidak akan berpindah. Nah, itu sama dengan usahanya 0 atau sia-sia. Tidak ada gunanya kamu melakukan usaha seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung usaha? Nah, cara menghitung usaha itu W sama dengan F kali S. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Usahanya itu satuannya Joule, kemudian gaya satuannya Newton, perpindahan satuannya meter. W itu usaha, F itu gaya, dan S itu perpindahan. Nah, kemudian contoh soal. Riko mendorong meja dengan gaya 10 Newton.
sehingga meja tersebut berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Riko untuk mendorong meja? F-nya itu adalah gaya 10 Newton. Kemudian S-nya jarak atau perpindahan sejauh 2 meter. Kemudian yang ditanya adalah W. W itu adalah usaha. W sama dengan F kali S. Jadi 10 dikali 2 sama dengan 20. Seandainya yang ditanyakan adalah F, berarti F itu F sama dengan W per S. Kemudian jika yang ditanyakan adalah S, S sama dengan W per F. Seperti itu. Hubungan usaha dan energi. Nah, bagaimana hubungan usaha dan energi? Tadi, usaha itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan benda atau sesuatu. Nah, di sini ada dua energi. Yang pertama ini adalah energi kinetik, kemudian yang kedua energi potensial. Nah, jika hubungan antara usaha dengan energi kinetik itu untuk mencarinya adalah setengah dikali M dikali V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2. M-nya itu adalah massa, sedangkan V itu adalah kecepatan. V2 adalah kecepatan akhir, V1 adalah kecepatan awal. Jadi usaha kalau dia berupa energi kinetik itu berarti sama dengan usaha sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan akhir pangkat 2 dikurang kecepatan awal pangkat 2. Kemudian kalau pada energi potensial maka usaha itu sama dengan M kali G kali H2 dikurang H1. M-nya itu adalah massa, G-nya itu adalah gravitasi, H-nya adalah ketinggian atau jarak. H2 itu ketinggian atau jarak akhirnya, H1 ketinggian atau jarak awal. Jadi usaha sama dengan massa dikali gravitasi dikali jarak akhir atau dikurang jarak awal. Nah, kemudian bagaimana dengan laju energi? Nah, kalau laju energi atau disebut sebagai daya, P ini adalah daya. Sedangkan W ini adalah usaha dan T ini adalah waktu. Jadi P itu sama dengan W per T. Atau daya itu sama dengan, jika dihubungkan dengan energi kinetik, berarti P itu sama dengan energi kinetik, selisih jumlah energi kinetik dibagi dengan waktu. Atau jika pada energi potensial, maka daya itu sama dengan energi potensial dibagi dengan waktu. Contoh soal. Nah, Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani? Nah, daya itu tadi P ya. Diketahui usahanya W sama dengan 1000 Joule, kemudian T waktunya 10 sekon. Ditanya P daya, jawabannya adalah P sama dengan W per T, usaha dibagi waktu. 1000 dibagi 10 sama dengan 100 watt. Daya itu satuannya adalah watt. Kemudian contoh soal yang lain. Rano berlari di lintasan melingkar, kecepatan berlari Rano 2,5 meter per sekon. Saat melewati belokan, kecepatannya berkurang menjadi 1,9 meter per sekon. Jika massa Rano 45 kg, berapa usaha yang dilakukan Rano saat berbelok? Nah, di sini yang ditanyakan adalah usaha. Kemudian yang diketahui itu adalah massa, kemudian kecepatan. Kalau kecepatan tadi hubungannya pada energi kinetik. Sedangkan kalau energi potensial itu hubungannya dengan gravitasi dan ketinggian atau jarak. Jadi kalau soal yang seperti ini, maka usahanya ini dihubungkan dengan energi kinetik. Maka rumusnya
W sama dengan setengah kali M kali V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2. Yang pertama kita lakukan, diketahui masanya 45 kg, kemudian kecepatan awalnya 2,5 meter per sekon, kecepatan akhirnya 1,9 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah W atau usaha. W sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan akhir pangkat 2 dikurang kecepatan awal pangkat 2. Maka sama dengan setengah dikali 45 dikali 1,9 pangkat 2 dikurang 2,5 pangkat 2. Kemudian setengah dikali 45 dikali 3,61. 3,61 ini didapat dari 1,9 pangkat 2. Jadi artinya 1,9 dikali 1,9. Sedangkan 6,25 ini didapat dari 2,5 pangkat 2. Artinya 2,5 dikali 2,5. Kemudian dicari lagi. Untuk itu dikurangi dulu yang 3,61 dikurang 6,25. Nah, yang ini lebih kecil dibandingkan pengurangnya. Maka jika seperti itu kalian balik dulu. Jadi 6,25 dikurang 3,61 sama dengan 5 kurang 1 4, 2 kurang 6 tidak bisa, jadi pinjam dicoret. Ini berarti sisa 5. 12 kurang 6 jadi 6, 5 kurang 3 jadi 3. 2,64. Jadi setengah, kemudian setengah dikali 45 dikali, karena yang tadi ini lebih kecil daripada pengurangannya, maka ini dikasih negatif, jadi negatif 2,64. Kemudian setengah, cari dulu setengah kali 45 berarti 1/2 dikali 45. Kemudian cari 45 dibagi 2. Berapa hasilnya? 45 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu berarti 2. 2 kali 2 itu 4. Kemudian dikurang, ini 0 berarti 5-nya turun. 5 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Dikurang, 5 kurang 4 kan 1. Kalau 1 dibagi 2 kan tidak bisa, berarti dikasih koma. Jadi satunya tadi jadi 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi 22,5. 22,5 dikali negatif 2,64 hasilnya adalah negatif 59,4. Usahanya bernilai negatif karena kecepatan Rano berkurang. Jadi kecepatan awalnya 2,5 terus berkurang jadi 1,9, maka usahanya bernilai negatif jika berkurang. Jadi usaha yang dilakukan Rano itu sebesar 59,4 Joule. Usahanya sebesar 59,4 Joule dan bernilai negatif. Nah, terima kasih. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.